Pengamatan tentang Museum Kayu. Museum Kayu Kotim terletak di Jalan Es Parman nomor 1 Sampit. Museum Kayu diresmikan pada 6 Oktober 2004 oleh mantan Bupati Kotim MH Wahyudi Kapsulanwar. Museum ini berdiri di lahan seluas 5.310 meter persegi dengan luas bangunan 1.500 meter persegi. Nama Museum Kayu diambil dari salah satu jenis sumber daya alam yang pernah berjaya di Kalimantan Tengah. Koleksi yang dapat kita lihat di museum bermacam jenis kayu, damar, karet, rotan, dan lain-lain. Dan yang paling disukai banyak orang yaitu kerangka ikan paus yang ditemukan di Desa Ujung Pandaran 23 September 2004 dalam keadaan masih hidup. Dagingnya diambil oleh warga dan tulang dimuseumkan pada bulan Desember 2004. Langsung saja ke bagian dalam museum. Yang pertama adalah kuda-kuda. Yang kedua ada bansau. Bansau adalah alat membelah kayu besar menjadi papan berbentuk gergaji pita. Pernah digunakan oleh PT Inihutani 2 Sampit tahun 1970. Mesin bansau yang digunakan buatan Taiwan. Biasanya mesin bansau didukung lagi dengan alat pendorong kayu dan menggunakan alat pendukung lainnya untuk membentuk kayu jadi berbagai ukuran, misalkan 5/10, 4/8, 10/10, dan lain-lain. Yang ketiga ada sensau. Sensau adalah gergaji yang menggunakan mesin untuk menggerakkan rantai gergajinya. Digunakan sebagai alat penebang pohon dengan cepat. Ditemukan pertama kali oleh Carl Benz pada tahun 1885 dan telah banyak mengalami perubahan. Yang keempat ada mesin molder. Mesin molder adalah mesin yang didesain khusus untuk membuat bentuk khusus pada kayu yang akan diekspor atau dijual peninggalan PT Indo Balambit. Mesin yang digunakan buatan Taiwan pada tahun 1987. Yang kelima ini adalah contoh berbagai jenis dan ukuran kayu untuk ekspor dari meranti merah, meranti putih, benuas, meranti kuning, kruing, pisang, bluestein, plum pine, banitan, teretan. Contoh kayu gelondong dari kruing, meranti merah, meranti kuning, geronggang, ulin, benuas, pahlawan. Yang keenam ada mesin ketik manual peninggalan BRI pada tahun 1985. Yang ketujuh ada foto pengolahan triplek. Yang kedelapan ada loko. Loko digunakan sebagai alat pengangkat kayu digerakkan dengan bahan bakar minyak atau uap. Peninggalan PT Inihutani 3 Sampit dan digunakan tahun 1980-an. Yang kesembilan ada pembelah kayu atau watilan. Wantilan adalah gergaji tradisional untuk membelah kayu yang menjadi papan secara manual dengan cara ditarik ke atas kemudian ke bawah, dilakukan berjalan mundur. Yang ke-10 ada relief perjuangan rakyat Semuda. Relief perjuangan rakyat Semuda terbuat dari kayu jati dan dibuat di Jepara tahun 2005, menceritakan perjuangan rakyat Semuda terhadap penjajahan Jepang dan pengibaran bendera merah putih pertama di Samuda 29 November 1945 oleh H.M. Baidawi DKK. Tanggal 29 November dijadikan nama Stadion Olahraga Kota Sampit. Yang ke-11 ada 3 foto pasar PPM berdasarkan perubahan zaman. Foto yang pertama 1970-an memperlihatkan pasar Sampit yang masih sederhana, terbuat dari kayu dan masih berdekatan dengan kantor pemerintah daerah. Foto yang kedua 1981-an di mana kantor bupati sudah berpindah tempat di Jalan Jenderal Sudirman dan pasar yang sudah semakin diperluas areanya. Juga nampak banyak sekali kapal-kapal pedagang yang sering disebut dengan kapal Bugis. Foto yang ketiga tahun 2000-an. Pasar Sampit tampil dengan desain yang modern yang memberikan akses kemudahan dan kenyamanan untuk berbelanja. Yang ke-12 ini adalah bagian spesial yaitu kerangka tulang ikan paus. Di Museum Kayu dimaksudkan untuk meminat warga untuk mengunjungi museum. Ikan paus biru ditemukan terdampar tanggal 23 September 2004 dengan panjang 25 meter. Ikan paus yang ditemukan dalam keadaan hidup dan tidak dikembalikan lagi ke laut dan akhirnya mati oleh warga setempat. Daging dan kulitnya diambil untuk dijadikan minyak. Banyak hal yang dapat menyebabkan ikan paus terdampar, salah satunya adalah karena sakit dan mereka mencari daerah untuk tempat yang dangkal untuk dapat bernapas. Namun karena lamanya mereka berada di tempat dangkal, kadang air sudah surut dan tidak bisa untuk kembali ke laut. Karena lama berada di tempat yang keras menyebabkan penekanan pada dada yang mengakibatkan kerusakan berbagai organ dalam ikan paus tersebut. Yang ke-13 ada rotan. Rotan merupakan tumbuhan dari famili Phallem.
Rotan umumnya tumbuh merambat batangnya langsing dengan diameter 0,3 sampai 10 cm, berluas tapi tidak berongga dan berduri. Rotan ternyata mencapai ratusan spesies dengan 13 marga ya. Berikut adalah rotan yang tumbuh di Kalimantan: rotan manau, rotan bulu, rotan sabutan, rotan kabo, rotan jahap, rotan escor, rotan sapon putih atau kuning. Yang ke-14 ada pedang Jepang dan bendera merah putih yang pertama dikibarkan di Samudra. Yang ke-15 ada jenis kayu keruing, meranti, merah, benuas, dan ulin. Yang ke-16 ada alat pengolahan padi. Penggilingan padi terbuat dari kayu atau ada juga yang dari batu. Fungsinya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Yang ke-17 ada lesung. Lesung terbuat dari kayu ulin di Kalimantan Tengah, bisa digunakan untuk memisahkan kulit padi, juga digunakan sebagai alat menumbuk beras menjadi tepung untuk dibuat pupur, dan ada juga yang menggunakan lesung untuk membuat daun singkong agar dapat diolah menjadi sayur khas Dayak, juhu pucuk kunjui bertutuk. Yang ke-18 ada rak piring. Rak piring terbuat dari kayu meranti atau kayu ulin. Dulu banyak digunakan sebelum ada rak piring yang terbuat dari stainless atau kaca. Yang ke-19 ada alas piring, gelas. Alas piring dan gelas dari rotan berfungsi untuk alat peralatan makan dan menjadi hiasan di meja makan. Yang ke-20 ada bermacam-macam jenis kayu. Yang ke-21 ada fosil. Yang ke-22 ada peninggalan kapal Nikiang. Yang ke-23 ada prototipe mobil bupati tahun 1955 sampai 1956. Mobil berjenis Jeep yang digunakan oleh Bapak Cilikriwut selama bertugas. Yang ke-24 ada alat penyaring air, adalah alat yang terbuat dari batu, digunakan untuk menyaring air jadi air bersih yang bisa langsung diminum. Yang ke-25 ada bola sepak saut, biasanya dimainkan malam hari, terbuat dari kelapa kering yang dinyalakan dengan api dan dilombakan dalam acara isen mulang. Dan gasing adalah pemain tradisional yang terbuat dari kayu ulin, biasanya dilombakan dalam acara isen mulang. Yang ke-26 ada bubu. Tempirai adalah alat bantu menangkap ikan terbuat dari bambu atau rotan, biasanya digunakan dengan cara ditaruh umpan di dalam bubu kemudian diletakkan di air dan didiamkan selama 1 malam. Yang ke-27 ada tengguk dan bakul. Bakul adalah wadah atau tempat terbuat dari anyaman bambu atau rotan, berfungsi untuk menaruh atau menyimpan barang-barang untuk berdagang. Tangguk adalah alat menangkap ikan dan undang kecil untuk dijadikan umpan secara tradisional terbuat dari bambu atau rotan. Yang ke-28 ada dapur atau atang. Dapur atau watang adalah tempat memasak tradisional yang digunakan zaman dahulu, menggunakan kayu bakar beralaskan tanah, dan kadang di atas dapur atau atang tersebut ditaruh jagung atau ikan untuk dikeringkan atau diasapi. Yang ke-29 ada jukung. Jukung adalah alat transportasi sungai yang digunakan warga untuk mengangkut hasil kebun seperti karet, rotan, buah, dan sayur untuk dijual, terbuat dari kayu ulin. Yang ke-30 ada gong atau gerantung, alat musik tradisional terbuat dari perunggu atau kuningan. Fungsinya untuk dimainkan sebagai bagian dari upacara adat seperti tiwah, simah, laut, dan lain-lainnya. Dibuat sekitar tahun 1975-an. Kaki meja naga terbuat dari besi kuningan, dibuat sekitar tahun 1980. Biasanya digunakan oleh bangsawan atau kerajaan untuk menaruh meja marmer. Yang ke-31 ada peralatan medis pertama dari RS Murjani yang dibangun di Jalan Sutoyo dan jarum suntik, peralatan injeksi yang digunakan pertama kali oleh RS Murjani tahun 1970-an. Yang ke-32 ada karet dan damar. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa tumbuhan, nama ilmiah Hevea brasiliensis. Berjenis tanaman tahun berupa pohon berbatang lurus, pertama kali ditemukan di Brazil dan dapat tumbuh hingga umur 30 tahun. Damar adalah getah atau resin yang membeku pada lalu dan sekarang pun masih ada yang menggunakannya untuk bahan bakar penerangan. Yang ke-33 ada guci. Guci biasanya digunakan untuk tempat menyimpan air tuak, tempat untuk menyimpan benda berharga lainnya. Antara lain dipergunakan sebagai barang adat pada acara peminangan, juga untuk hiasan rumah sebagai simbol derajat sosial. Guci dibagi menjadi beberapa bentuk menurut jenis dan fungsinya, antara lain balanga,
Peuk Barahan, Halamaung Taheta, Lalang Rangkang, Rumus, Veteran atau Barok yang terdapat pada Museum Kayu Sampit adalah guci jenis Balanga dan Veteran atau Barok. Yang ketiga empat ada patung pengantin Dayak dan patung berburu Dayak. Yang terakhir adalah berbagai macam foto pahlawan Kotim. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kalian lihat apabila mengunjungi Museum Kayu Sampit. Demikian hasil pengamatan kami tentang Museum Kayu. Saya ucapkan terima kasih.